Ini belum lah ya, silakan aja. Cuma sedikit, Bapak sedikit. Ya. Laporannya dulu. Nanti bisa jelaskan nanti kita datang di sini aja. Oh, hari ini saya mendatangi penyidik. Saya mempertanyakan tentang perkara klien saya 378. Jadi saya sudah diskusi dengan penyidik. Memang ini perkara terjadi, ini adalah klien saya Pak Agung, yang mana beliau ini kan bekerja sebagai untuk pembongkaran gudang. Jadi misalnya ada gudang ataupun sekolah, beliau beli. Nah ini kronologisnya, beliau belilah dari satu sekolah itu. Ternyata setelah ada surat perintah kerja, contoh ini kan surat perintah kerja ini kan, atas nama Agung, dan ada juga SPL ya, jadi surat pembongkaran. Nah setelah itu ditandatangani sampai beliau sudah mengeluarkan biaya apa yang disepakati sekitar 325 juta, nah itu sudah beliau bayari, tetapi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan itu tidak bisa. Namanya Desi yang sekarang alhamdulillah sudah ditahan oleh pihak Polrestabes Semarang. Nah sudah ditahan 1 bulan yang lalu. Nah beliau sempat DPO, ya kan, sempat DPO. Dan di sini juga kami mempertanyakan salah satu juga yang Desi itu adalah sebagai direktur ya, direktur PT Mitra Medika Yasa, gitu ya. Nah, yang kedua adalah yang sini yang menandatangani surat perintah kerja, yang satu adalah AHP ya. Ini selaku komisaris. Nah, jadi beliau ini mengalami kerugian itu hampir 600 juta rupiah. Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah, nah apakah dari pihak direktur utama PT tersebut ini mengetahui nggak, ya kan, apa yang dilakukan oleh Desi dan Hendra ini? Karena beliau salah satu di sini adalah satu komisaris, ya kan, yang satu direktur keuangan. Persoalannya tentu kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Perseroan ya, nomor 40 di tahun 2007, bahwa Dewan Komisaris itu dia selaku penasehat ya, selaku pengawas, ya kan, kecuali ya di dalam anggaran dasar ada klausul dalam keadaan tertentu, jika misalnya dirut ya berhalangan lain, di situ ada menyebutkan bahwa direksi ataupun komisaris boleh mentandatangani. Nah ini yang tadi saya pertanyakan oleh penyidik, apakah ada wewenang itu? Nah yang kedua, direktur, ya kan, direktur juga apakah Desi ini selaku direktur keuangan bisa mentandatangani surat perintah? Nah kita tahu bahwa seorang direktur keuangan ini kan mengelola keuangan. Nah dia melakukan surat perintah untuk melakukan surat perintah kerja kepada klien saya Agung ini. Nah inilah yang menjadi, ya kami terima kasih kepada penyidik bahwa kedatangan kami hari ini mempertanyakan kepada penyidik. Sekarang HAP itu sudah dijadikan tersangka, ya sudah dijadikan tersangka. Siapa? Si komisaris, ya Hendra itu sudah dijadikan tersangka. Hari ini kami koordinasi dengan penyidik. Nah kita mempertanyakan apakah direktur utama, ya ada direktur direksi lain yang sudah dimintai keterangan oleh penyidik, dan ada juga komisaris yang dimintai oleh keterangan oleh penyidik, tapi ada juga yang belum dimintai keterangan. Nah inilah kami ingin memperjelas, ada nggak dugaan keterlibatan direksi-direksi yang lain ataupun komisaris-komisaris lain. Ini yang kami mempertanyakan tadi dengan penyidik. Nah ini akan ditindaklanjuti apa yang kami sampaikan tadi. Demikian. Najong tadi untuk tanah sekolahnya itu, bangunannya itu, ya. Itu sekolah ya? Ya. Ya, terus di mana lokasinya? Apakah dia sewa ke PT ini atau seperti apa? Nah itu akadnya, itu mereka itu akadnya apa, mereka jual akal kontrak ya, mau dijual beli ya. Itu iya. Yayasan Budi Luhur itu. Ya katanya mau itu sudah milik PT Mitra Medika Yasa. Pengakuannya dia kepada ini sudah yayasan tersebut, Yayasan Budi Luhur itu yang ada di kota Semarang ini ya. Ya kan? Nah, itu katanya miliknya. Nah, ternyata di waktu beliau ini ke sana sudah membuat SPL, sudah ada surat perintah. Ternyata beliau ini datang. Kan sudah
sudah ngasih uang, sudah minta deposit semua oleh Desi, dikirim ke Desi, dikirim juga ke komisaris PT ini. Ternyata dia ke sana, ya kan, dilarang oleh yang ahli waris di sana, tidak boleh mencoret-coret untuk mentandai bahwa ini akan dibongkar. Nah, akhirnya dia berhenti, tidak berani, akhirnya dihapuslah sama yang ahli waris tersebut, siapa, Pak Komo ya, Pak Moko ya. Moko. Nah, akhirnya diberhentikan lah. Disinilah akhirnya kami coba, saya juga melakukan somasi untuk mempertanyakan dengan direktur utama PT tersebut ini, ya ternyata tidak ditanggapi, ya kan. Nah, akhirnya kita melakukan upaya hukum lain, ya kita buat pelaporan. Yang kita laporkan adalah Desi sama Saudara Hendra. Demikian. Pak, itu yang melarang ahli waris dari yayasan atau? Ahli waris, dan kebetulan dulu mereka itu dapat kuasa, ya. Tetapi dari sudah mendapat kuasa, tetapi dari Yayasan Budi Luhur, nah ini pada tanggal 3 Maret itu dicabut kuasanya, ya. Kuasa pencabutan kuasa jual aset tanah dan bangunan sudah dicabut, ya kan, tapi tetap dia melakukan operasional, ya kan. Nah, disinilah akhirnya kita juga berusaha melakukan mediasi juga awalnya, tetapi jalannya buntu, ya tidak mau kita lakukan proses hukum. Laporan itu Pak, Laporan awal kapan? tanggal 19 Januari. 19, bukan laporan Polrestabes. Polrestabes Pak. Bentar. Pelaporan. Pak, ada indikasi pemalsuan tanda tangan ya dari Desi kepada komisaris itu? Nah, ini yang lagi diminta keterangan semua. Jadi direkturnya sudah, ini pelaporan kami. Ini Desi di waktu DPO ini DPO-nya ini. Itu ada indikasi pemalsuan tanda tangan itu belum? Ya, kalau sekarang belum ada ke sana ya. Ini kita lihat. Desi siapa namanya Pak? Ini udah ditahan ya Pak? Sudah ditahan. Sudah P19. Yang Desi. apa itu? Desi. Yang apa belum? Masih tersangka? Ya, tersangka ini tanggal 14 April. Jadikan tersangka kapan? Yang Nah, di sini laporan ke 23 Mei. 23 Mei. Sini, Ya. 23 Mei. Ya, 2023 laporan. Jadi awalnya kita melaporkan di Candisari dulu pada tanggal 14 April 2023. Setelah itu dari sana kita limpahkan karena wewenang Polsek enggak ini ya. Jadi kita pindahkan ke Polrestabes pada tanggal 23 Mei 2023. untuk penetapan tersangka HAP itu? Nah, ini mudah-mudahan kemarin sudah tanggal berapa ya penetapannya tersangka, kok enggak salah tuh tanggal 28 ya. Tapi belum ditahan ya? Belum. Masih penetapan Ya, tersangka. tadi juga kami mempertanyakan itu. Kami juga mempertanyakan itu untuk agar penyidik, karena saya alat bukti sudah cukup kuat, ya harusnya ditahan. Ditahan ya? Ya, Itu sebagai direktur komisaris. komisaris Ya, komisaris. Desinya sebagai direktur keuangan. Ya semestinya kan apakah dibenarkan? Ya, pertanyaan saya, anggaran dasar PT ini, ya anggaran dasar PT ini membolehkan direktur keuangan atau komisaris mentandatangani untuk operasional kantor. Kecuali ya di dalam anggaran dasar pasal 14 ayat 1 kalau tidak salah saya itu, kalau memang itu ada di waktu-waktu tertentu, ya kan, ada wewenangnya, ya dibolehkan. Pak, pengakuan Desi uang kemana Pak? Uang pengakuannya ke investor, tapi kan kita tidak begitu harus percaya aja. ya. Ya kan, dia bisa aja beralibi kemana-mana. Ya kan? Tadi juga saya sampaikan, uang ini saya sudah sampaikan juga tadi kepada penyidik untuk uang ini 325 ini kemana saja. Nah, ini tugas penyidik ini. Ya kan, kita mau tahu aliran dana ini kemana saja perginya 325 juta ini. Ini tunai yang dia kasih. Cash. Cash. Ya, ada bukti. Operasional ya, Pak, hasilnya ya? Bukan untuk pembelian gedung sekolah itu. Karena harganya kan 550 juta ya.
535. 530 juta pembelian gedung itu baru dibayar 325 juta. Itu rencana mau dibongkar itu. iya dibeli, terus dia juga sudah mengeluarkan uang beli barang, beli beko, beli apa 200 juta, beli apa yang lain untuk operasional lain. Operasional itu ya. Iya, nah dia juga Pak, Aduh, saya, monggo. Pak. Saya